Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 39 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Kolam transformasi naga kuno adalah salah satu harta paling berharga milik suku naga. Setiap kali seorang ahli generasi tua dari suku itu mendekati ajalnya, mereka akan memasuki kolam tersebut dan melepaskan semua energi mereka. Selama proses tersebut, tubuh mereka akan berubah menjadi kerangka dan semua kekuatan mereka akan terakumulasi ke dalam kolam transformasi naga. Selama bertahun-tahun, energi yang terkumpul di dalam kolam tersebut menjadi sangat besar dan menakutkan. Namun, tidak semua orang dari suku naga dapat memasuki kolam transformasi naga kuno. Ada aturan ketat yang mengatur siapa saja yang dapat memasuki kolam tersebut. Kolam ini hanya dibuka 2 kali setahun dan hanya 3 orang yang berhak untuk memasukinya setiap kali dibuka. Untuk memperebutkan ketiga tempat ini, anggota suku naga harus bertarung dalam sebuah kompetisi sengit. Hanya 3 orang yang keluar sebagai pemenang yang bisa memasuki kolam transformasi naga kuno. Pada saat Lindong meminta izin untuk memasuki kolam transformasi naga kuno, permintaannya disambut dengan keterkejutan. Memang, ini adalah permintaan yang cukup besar karena setiap tempat di dalam kolam tersebut sangat berharga. Namun, permintaan Lindong bukanlah permintaan sembarangan. Dia telah membantu suku naga mengatasi masalah besar yang mengancam mereka, dan karenanya permintaan tersebut dianggap penting meskipun sulit untuk dipenuhi. Yuan Qian, pemimpin suku naga, merasa canggung. Meskipun Lindong telah berjasa besar, aturan yang ada tidak bisa diubah begitu saja. Tempat di kolam transformasi naga sudah diperebutkan dengan sengit oleh para calon, dan keputusan siapa yang berhak mendapat tempat sudah ditentukan. Yuan Qian tidak ingin menolak Lindong, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan aturan yang telah ada. Setelah beberapa pertimbangan, Yuan Qian memutuskan untuk memberikan jawaban pada Lindong keesokan harinya. Lindong merasa sedikit khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, dia menerima keputusan Yuan Qian dan setuju untuk menunggu sampai besok. Malam itu, Duan Tao, seorang anggota suku naga, membawanya ke kamar untuk beristirahat. Lindong tahu bahwa permintaannya telah menempatkan Yuan Qian dalam posisi yang sulit, tetapi dia tidak dapat berbuat banyak karena untuk mencapai ranah berikutnya dalam pelatihan naga terwujud surga hijau, kolam transformasi naga kuno adalah langkah penting yang harus dia lalui. Keesokan harinya, Duan Tao datang untuk menjemput Lindong. Dengan senyum, Duan Tao memberitahunya bahwa mereka akan mendapatkan jawaban atas permintaan Lindong hari ini. Namun, Duan Tao juga memperingatkan Lindong bahwa meskipun pemimpin suku telah berjanji, proses untuk mendapatkan tempat di kolam transformasi naga kuno tidak akan mudah. Lindong pun menyadari bahwa ini adalah masalah besar karena hanya 3 tempat yang tersedia dan semuanya telah diperebutkan dengan sengit. Duan Tao menjelaskan bahwa suku naga hanya membuka kolam transformasi naga kuno 2 kali setahun, dan kali ini 3 tempat sudah diambil. Meskipun Lindong telah membantu suku naga dengan sangat besar, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Bahkan jika pemimpin suku memutuskan untuk memberikan tempat itu kepadanya, itu tidak akan berarti tanpa persetujuan dari anggota suku naga lainnya yang telah memenangkan tempat tersebut. Duan Tao memberitahu Lindong bahwa mereka akan berbicara dengan 3 orang yang berhak mendapatkan tempat di kolam untuk melihat siapa yang bersedia menyerahkan tempat mereka. Namun, Duan Tao juga memperingatkan bahwa meskipun pemimpin suku telah mengeluarkan perintah, orang-orang tersebut sangat sombong dan tidak akan dengan mudah melepaskan tempat mereka. Lindong menghela nafas. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi mereka, dia juga akan merasa marah dan kecewa. Bagaimanapun, tempat di kolam transformasi naga kuno bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan, dan siapapun yang telah berjuang keras untuk mendapatkannya tentu saja tidak akan rela menyerah begitu saja. Namun, Duan Tao dengan penuh keyakinan berkata bahwa meskipun tempat itu berharga, nyawa dan keberadaan suku naga jauh lebih penting. Lindong hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Dia sadar bahwa terkadang dalam hidup, seseorang harus mengorbankan hal-hal berharga demi sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, Lindong dan Duan Tao terbang ke alun-alun di mana pertemuan itu akan berlangsung.
Sesampainya di sana, mereka melihat Yuan Qian berdiri di tengah alun-alun dengan dua sosok tinggi dan tampan berdiri di depannya. Sosok-sosok ini adalah Yan Shan dan Yan Feng, dua orang yang telah memenangkan tempat di kolam transformasi naga. Mereka tampak angkuh dan acuh tak acuh, seolah-olah mereka merasa sudah pasti mendapat tempat tersebut. Namun, mereka juga menunjukkan sikap sedikit terkesan terhadap kedatangan Lindong. Ketika Lindong tiba, banyak pasang mata tertuju padanya. Banyak orang yang terkejut melihat betapa muda Lindong dan seberapa sedikit kekuatan yang tampaknya dimilikinya. Namun, mereka segera menyadari bahwa meskipun Lindong masih muda, dia telah melakukan kebaikan besar untuk suku naga mereka. Begitu Lindong menghadap Yuan Qian, pemimpin suku itu menyambutnya dengan senyum. Namun, ketegangan mulai terasa ketika Yan Shan, salah satu orang yang memegang tempat di kolam transformasi naga, mendekati Lindong. Dengan senyum santai, Yan Shan berkata bahwa dia bersedia menyerahkan tempatnya, tetapi dengan syarat. Dia menantang Lindong untuk bertarung demi tempat itu. Yan Shan mengakui bahwa meskipun Lindong telah melakukan banyak hal baik untuk suku naga, dia tidak bisa begitu saja menyerahkan sesuatu yang telah diperolehnya dengan kerja keras. Oleh karena itu, dia menginginkan Lindong untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan tempat tersebut melalui pertarungan. Lindong menatap Yan Shan dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang tidak bisa dihindari. Semua mata tertuju pada mereka dan suasana menjadi sangat tegang. Lindong mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya, menerima tantangan itu dengan tegas. Lindong dengan percaya diri siap untuk menghadapi apapun yang akan datang sambil berkata, "Tolong beritahu aku." Di bawah naungan pohon hijau yang subur, cahaya matahari menembus cabang-cabang dan menyinari alun-alun. Keheningan mulai menyelimuti tempat itu, seiring dengan satu kalimat dari pemuda kurus yang berdiri di tengah kerumunan. Pemuda-pemuda dari suku naga yang duduk di dahan pohon di sekitar alun-alun menoleh dengan rasa keheranan. Mereka yang selama ini terbiasa dengan kedudukan tinggi dalam suku mereka terkejut melihat pemuda manusia ini yang hanya berada di ranah awal kematian mendalam, berani menantang salah satu yang terkuat di antara mereka, yaitu Yan Shan. Yan Shan sendiri, meskipun terkejut oleh keberanian Lindong, tidak merasa terhina. Malahan, dia menyadari bahwa Lindong pasti memiliki sesuatu yang luar biasa jika sampai memutuskan untuk menghadapi dirinya. Dengan senyum yang penuh tantangan, Yan Shan berkata, "Tidak heran Tuan Kingzi begitu menghormati kamu. Aku menyesal telah merebut tempatmu, tetapi aku rasa pertempuran ini akan sangat menyenangkan." Lindong yang sadar akan kenyataan bahwa pemuda-pemuda dari suku naga memang dikenal sangat sombong, tidak merasa dendam. Dia mengerti bahwa mereka memiliki alasan untuk merasa seperti itu, karena mereka memang kuat. Lindong dengan senyum yang penuh ketenangan menjawab, "Semoga ini menjadi pertarungan yang menyenangkan." Meskipun dia tahu tantangan yang akan dihadapinya berat, dia tetap ingin membuktikan kemampuan dirinya. Dengan langkah mundur, Yan Shan mulai menyiapkan dirinya. Seketika itu juga, seluruh suasana di alun-alun berubah menjadi tegang, seiring dengan para pengamat yang mundur menjauh untuk memberi ruang pada pertarungan yang bakal segera dimulai. Semua mata tertuju pada dua sosok yang siap berhadapan. Yan Feng, seorang anggota suku naga lainnya, memandang dengan senyum tipis di wajahnya. Ia melihat bagaimana Lindong, meskipun hanya berada pada ranah awal kematian mendalam, berani menghadapi Yan Shan yang berada jauh di atasnya. Tanpa ragu, Yan Feng bertanya pada Yuan Xin yang berdiri di sampingnya sambil bertanya, "Menurutmu, berapa lama Lindong bisa bertahan?" Yuan Xin yang lebih berhati-hati merespon, "Jangan terlalu terburu-buru merayakan. Meskipun dia hanya berada di ranah awal kematian mendalam, saya mendengar dari Paman Duan bahwa bahkan Komandan Iblis Naga Langit pun kesulitan melawannya. Lindong memiliki teknik yang sangat kuat." Pernyataan ini membuat Yan Feng terkejut. Komandan Iblis Naga Langit adalah sosok yang berada di ranah samsara, jauh lebih kuat daripada Lindong yang masih dalam ranah awal kematian mendalam. Namun, sepertinya ada sesuatu yang istimewa dalam diri Lindong. Yan Feng bergumam, tidak bisa percaya. Benarkah? Jika memang begitu, maka ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Sementara itu, Lindong dan Yan Shan sudah bersiap. Ketegangan semakin meningkat, dan tubuh Yan Shan yang penuh dengan energi Yuan yang luar biasa tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, dia melesat ke udara dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu cepatnya hingga dia sudah berada di atas kepala Lindong. Tanpa ampun, Yan Shan mengayunkan tendangan besar yang mengerikan, seolah-olah ekor naga yang penuh dengan kekuatan. Namun, Lindong sudah siap.
Dengan cepat, dia mengangkat tangan kanannya dan memfokuskan energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Pada saat itu juga, 100 simbol cahaya naga hijau muncul di seluruh tubuhnya, terjalin erat di sekeliling lengannya. Tubuh Lindong bersinar dengan kekuatan naga hijau yang sangat besar, memadukan kekuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Begitu kedua kekuatan bertabrakan, seluruh tanah di sekitar mereka mulai retak. Suara benturan yang keras menggema di seluruh alun-alun. Banyak orang yang terkejut melihat bagaimana kedua kekuatan begitu berimbang. Tanpa ragu, Lindong terus bertahan meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari Yan Shan. Dengan menggunakan teknik yang disebut keterampilan naga terwujud surga hijau, Lindong mampu menyamakan kekuatan serangan Yan Shan. Di sisi lain, Yan Shan juga merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lindong yang hanya berada di ranah awal kematian mendalam mampu bertahan begitu lama dan bahkan mengimbangi serangannya. Dengan semangat yang membara, Yan Shan semakin tertarik untuk melanjutkan pertarungan ini. Tak lama setelahnya, Yan Shan menunjukkan kemampuan lain yang lebih kuat. Tubuhnya berubah menjadi lebih besar dan lebih mengerikan saat dia menggunakan tubuh naga api cemerlang, sebuah teknik yang memungkinkan tubuhnya menjadi dilapisi dengan armor naga api yang sangat kuat. Setiap serangan yang dikeluarkan oleh Yan Shan kini jauh lebih mematikan, dan aura api yang membara memenuhi sekelilingnya. Lindong yang sudah terbiasa menghadapi pertarungan berat tak mau kalah. Dengan kekuatan dan mental yang kuat, dia mengangkat kedua tangannya dan melemparkan serangan lebih besar, menyatukan 100 simbol naga hijau dalam bentuk naga raksasa yang mengaum menuju Yan Shan. Namun, meskipun serangan itu sangat kuat, Yan Shan hanya tersenyum dan menahan serangan tersebut dengan mudah. Armor naga api yang melindungi tubuhnya sama sekali tidak tergores oleh serangan Lindong. Yan Shan berkata dengan penuh percaya diri sambil memamerkan kekuatan tubuh suku naga yang luar biasa. Armor naga api cemerlangku tak akan bisa dihancurkan. Lindong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan betapa kuatnya teknik pertahanan Yan Shan. Ini jelas bukan pertempuran yang mudah. Meski begitu, Lindong tidak menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah kesempatan baginya untuk tumbuh dan menguji batas kekuatannya. Dengan ekspresi serius, Lindong memusatkan energi mentalnya dan menyerang Yan Shan dengan energi mental agung, sebuah teknik yang memanfaatkan kekuatan jiwa untuk menyerang lawan secara langsung. Ini adalah serangan yang sangat berbeda dari sebelumnya dan menambah ketegangan dalam pertarungan. Yan Shan terkejut ketika serangan energi mental ini mengenai dirinya, karena suku naga lebih mengandalkan kekuatan fisik dan bukan kekuatan mental. Melihat hal ini, Yan Shan merasa terkejut dan mulai merasakan betapa besar potensi yang dimiliki Lindong. Lalu, dengan rasa terkejut ia berkata, "Kamu tidak hanya menguasai teknik bela diri yang luar biasa, tetapi juga memiliki energi mental yang hebat," ujarnya dengan terkejut. Lindong pun menjawab sambil tersenyum tipis, "Jika kamu sangat percaya diri, aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Setelah itu, Lindong kembali mengumpulkan energi Yuan dalam tubuhnya, mempersiapkan serangan terakhir yang akan mematahkan semua rintangan yang ada. Yan Shan yang sudah menurunkan sikap sombongnya menyadari bahwa pertarungan ini lebih dari sekedar pertemuan antara dua kekuatan. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan siapa yang lebih layak menjadi pemimpin di antara mereka. Di tengah alun-alun yang ramai, Lindong berdiri dengan wajah tenang. Meskipun di hadapannya berdiri Yan Shan yang mengenakan armor naga yang mengkilap, di bawah sinar matahari, armor itu memancarkan cahaya merah cemerlang, seolah menantang siapapun yang berani menantangnya. Yan Shan tersenyum dengan sinis, mata tajamnya menatap Lindong dari balik pelindung wajahnya. Dengan nada yang penuh percaya diri, Yan Shan pun mengatakan, "Kamu mengatakan bahwa kamu dapat mematahkan baju zirah naga api cemerlangku? Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, armor ini bisa menahan bahkan serangan dari ahli ranah super samsara. Apa yang kamu punya untuk memecahkannya?" Di sekeliling mereka, tawa riuh terdengar dari para penonton yang berkumpul di alun-alun. Mereka semua ingin melihat seberapa hebat teknik yang akan digunakan Lindong untuk menghadapi tantangan besar seperti itu. Namun, di tengah kerumunan, ada ketenangan di wajah Lindong. Tanpa sedikit pun terganggu oleh tawa dan keraguan yang mengelilinginya, ia hanya tersenyum tipis. Dengan gesit, Lindong mengulurkan tangannya. Dua jarinya mencuat dengan cepat, membentuk sikap seolah-olah sedang memegang pedang kecil. Di ujung jarinya, kilatan cahaya hitam dan busur petir mulai berputar, menari-nari di udara, menciptakan aura yang menggetarkan. Namun di dalam hati, ia tidak melupakan bahwa dia harus berhati-hati. Meski bisa menang, teknik ini tidak bisa digunakan sembarangan. Setelah beberapa detik konsentrasi,
Energi di ujung jari Lindong semakin terkonsentrasi dan mulai memancarkan cahaya hitam yang begitu kuat, menciptakan riak yang menggetarkan udara di sekitarnya. Yansan yang awalnya tersenyum sinis mulai mengamati perubahan ini dengan seksama. Suasana seketika menjadi tegang dan ekspresi para penonton berubah menjadi bingung dan cemas. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Di balik armor naga yang memancarkan cahaya merah, mata Yansan mulai serius. Gelombang energi kekuatan Yuan yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak akan menyerah begitu saja. Namun, saat Lindong menatapnya dengan mata penuh tekad, energi yang terkumpul di jarinya semakin intens. Tiba-tiba, Lindong mengangkat kepalanya dan dalam sekejap, petir hitam yang melompat-lompat di dalam matanya memberi kesan menakutkan. Tubuhnya kemudian bergerak sangat cepat, seolah-olah melesat seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Semua mata tertuju padanya, tidak percaya dengan kecepatan gerakannya. Dalam sekejap, Lindong sudah berada di depan Yansan. Dengan gerakan yang tak terduga, Yansan segera mengaktifkan kekuatan terbesarnya, dan tubuhnya diselimuti oleh lapisan magma merah yang mengalir dengan bentuk naga. Ini adalah teknik pertahanannya yang paling kuat, naga api cemerlang, sebuah patung naga yang terbuat dari magma yang membara. Patung ini berkilau dengan keindahan yang memikat, namun kesan tangguh dan tak terkalahkan segera terpancar. Patung naga itu bergerak gesit, menciptakan perasaan kuat dan tangguh yang tak mudah dihancurkan. Namun, meski naga magma itu tampak perkasa, Lindong tidak gentar. Dengan kedua jarinya yang masih berkilatan cahaya petir hitam, ia mendorongnya maju. Pada saat itu, dunia terasa seolah-olah mengerut di ujung jarinya. Ruang seakan runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Perlahan, cahaya terang meledak ketika petir hitam Lindong menyentuh patung naga Mahma tersebut. Namun, semua orang di sekitar mereka hanya bisa menatap tak percaya. Di depan mata mereka, patung naga itu mulai retak lalu hancur dengan cepat. Mahma yang sebelumnya mengelilingi patung naga itu jatuh berhamburan, menandakan bahwa kekuatan luar biasa telah menghancurkannya. Di tengah kehancuran itu, terlihat bahwa dua jari Lindong yang masih mengeluarkan cairan petir hitam telah menembus armor naga Yansan, menciptakan lubang besar di tubuh armor tersebut. Tidak ada yang bisa percaya bahwa dua jari yang tampak begitu biasa itu mampu menembus pertahanan terkuat yang pernah ada. Yansan tampak terkejut, ketakutan mulai melingkupi matanya saat dia menyadari bahwa hanya dengan sedikit gerakan, Lindong bisa menembus langsung ke tubuhnya. Dalam sekejap, dia mengakui kekalahannya. Kamu telah menang. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Meskipun awalnya dia penuh dengan kepercayaan diri, kenyataan pahit kini di hadapannya. Lindong, meskipun telah menang, hanya tersenyum ramah. Dua jarinya yang meneteskan cairan petir hitam kembali normal, dan ia menarik tangannya dengan penuh kewajaran. Yansan, yang sekarang berdiri dengan wajah penuh rasa hormat, meskipun masih ada rasa kesedihan di dalam dirinya. Yansan menanggapi dengan sikap yang lebih dewasa. Saudara Lindong, kamu benar-benar luar biasa. Saya harus mengakui, saya salah menilai kekuatanmu sebelumnya. Meskipun kalah, dia menerima kenyataan dengan lapang dada, bahkan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan tempat kolam transformasi naga kepada Lindong. Setelah pertempuran selesai, suasana mulai kembali tenang. Namun bagi Yan Feng, saudara dari Yansan, ekspresi wajahnya sangat serius. Dia mulai menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki Lindong. Bahkan Yuan Xin yang juga terkesima merasa bahwa Lindong telah melampaui harapan mereka. Di sisi lain, Yuan Qian yang telah menyaksikan seluruh peristiwa tidak bisa menyembunyikan senyum tipis di wajahnya. Dengan nada penuh pengakuan, Yuan Qian berkata, "Sepertinya evaluasi Tuan Qingzi memang benar." Bahkan dia yang sebelumnya ragu terhadap kemampuan Lindong, kini tak bisa menyangkal fakta bahwa Lindong benar-benar kuat. Namun, Yuan Qian juga mengungkapkan satu hal yang menarik perhatian Lindong. Ia berkata, tulang naga yang akan kamu dapatkan di kolam transformasi naga kuno ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda, mulai dari yang kelas rendah hingga kelas atas. Namun, yang paling langka adalah tulang naga kuno. Lindong terkejut mendengar penjelasan ini, lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apakah ada yang lebih kuat dari tulang naga kuno? Yuan Qian melanjutkan, tulang naga primal, meski sangat langka, bahkan lebih kuat daripada tulang naga kuno, tapi itu hampir tak mungkin ditemukan lagi.
Mendengar ini, Lindong menjadi semakin penasaran. Meski tulang naga kuno sudah terdengar sangat kuat, kenyataannya ada hal yang lebih kuat dari itu. Namun, Yuan Qian segera mengakhiri percakapan itu, mengatakan bahwa kolam transformasi naga kuno akan dibuka dalam 3 hari. Bagi Lindong, kesempatan untuk mengakses tempat itu menjadi semakin menarik. Sementara itu, di tengah kerumunan, Yansan menarik Lindong untuk pergi bersama beberapa pemuda lainnya. Mereka mengelilinginya, mengagumi kekuatan luar biasa yang telah dia tunjukkan. Yuan Qian sambil tersenyum melihat anak muda itu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa meski tulang naga kuno sangat luar biasa, masih ada hal yang lebih langka dan lebih kuat lagi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.